Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke materi tentang riset, yaitu yang pertama adalah memahami customer journey di marketplace. Apa itu customer journey? Jadi maksudnya customer journey itu adalah perjalanan customer dari A sampai Z. Jadi maksudnya perjalanan dari pertama sampai dia akhirnya membeli produk kita. Secara simpel atau secara singkat, saya menjelaskan bahwa seorang buyer, calon customer atau calon buyer belanja di marketplace itu dari 3 komponen ini atau 3 kejadian inilah pada secara itunya ya. Yang pertama adalah Google. Jadi maksudnya gini, saya misalnya ingin membeli selang mesin cuci. Kalau misalnya saya belum tahu tentang marketplace atau belum tahu jualan toko siapa yang jualan selang mesin cuci, biasanya saya akan ke Google dulu. Nah, jadi saya ketikkan kata kunci atau nama produknya di Google, maka kemudian muncul toko marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada dan lain. Contoh, misalnya saya beli selang mesin cuci 2 tabung. Nah, itu ya. Nah, dia akan keluar pertama ada monotaro.id, ada Shopee, di sini Shopee semua ya. Kemudian di sini lagi ada Bukalapak, kemudian ada Tokopedia gitu ya. Jadi ketika orang ingin membeli sesuatu dan dia belum tahu toko di marketplace yang menjual produk yang dia mau beli, maka biasanya dia akan ke Google. Nah, misalnya saya sudah ketikkan ini, nah kemudian tinggal saya pilih mana kira-kira dan dia akan random nih mau kemana. Kalau misalnya dia mau ke sini bisa ya, kelihatan gambarnya sesuai nih misalnya nih, wah ini yang termurah gitu kan, ada yang 30.000 dan 18.000, biasanya dia akan masuk ke yang 18.000 kalau misalnya gambarnya sudah sama gitu ya. Tapi kalau misalnya gambarnya dia ada yang lebih bagus, ada promo dan apa, biasanya dia akan klik itu. Setelah saya klik ini, nah dia akan langsung ke sini nih. Di sini kan belum ada reviewnya kan. Nah, kalau misalnya dia memang sudah kelihatan gambaran jelas, review itu sebenarnya tidak berpengaruh, dia akan beli gitu. Tapi kalau misalnya orang yang mementingkan review, maka dia pasti akan men-scroll di bawahnya. Kira-kira mana yang banyak reviewnya, kan seperti itu. Oke? Jadi itu pertama, customer journey yang pertama. Nah, kalau misalnya dia itu dia langsung beli. Yang kedua, misalnya sosial media. Jadi sosial media yang kedua itu adalah sosial media YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi scrolling di Facebook atau kemudian lagi scrolling di Twitter atau dari YouTube gitu kan, maka teman-teman akan melihat muncul iklan penawaran. Misalnya saya ditawarkan produk, maksudnya di iklan saya di Facebook saya ada program tentang koko, misalnya gamis koko. Nah, gamis koko kalau misalnya kemudian saya masuk ke websitenya. Saya masuk ke websitenya, kemudian pasti kalau misalnya saya sudah tahu di marketplace, ya, jadi saya sudah tahu nih ada marketplace Tokopedia atau Shopee dan saya sering berbelanja di sana dan ada gratis ongkir dan sebagainya, maka saya akan melakukan perbandingan harga. Jadi nyari perbandingan harga, kemudian nyari diskon free ongkirnya gitu ya. Kemudian ada promo apa, biasanya saya akan langsung ke sosial media, ke Tokopedia, Shopee dan Bukalapak. Misalnya tadi saya misalnya ada iklan tentang koko gamis Koka misalnya. Saya di sini akan tulis misalnya, ada nggak ya yang jualan di Shopee, gitu kan, gamis Koka. Misalnya. Nah ini, nah ini dijual di sini nih. Nah, ternyata di sini dijual. Harganya sama nggak ya dengan yang apa? Yang di Facebook. Kalau misalnya sama atau bahkan lebih murah nih, misalnya ini nih. Wah, ini lebih murah nih, 179.000 biasanya saya akan beli di toko Shopee. Gitu ya. Nah, itulah customer journey yang kedua. Jadi, siapapun yang iklan di Facebook, misalnya kompetitor atau apa, kalau misalnya ternyata bayarnya sudah teredukasi oleh marketplace Shopee gitu ya,
atau marketplace Tokopedia atau marketplace Bukalapak, misalnya saya cocok lagi. Ini karena satu kesatuan, maka kita bisa sekalian ya untuk marketplace lain. Toko kaos misalnya. Ya. Oh, kaos. Oh, nggak ada, berarti kita cari koko kaos. Nah, ya. Dan sini juga mereka akan ke sini gitu. Mereka akan melihat perbandingan harga, dan biasanya orang-orang yang sudah teredukasi di marketplace, mereka akan belinya tuh di marketplace karena pertama mereka aman gitu ya. Aman, kemudian ibaratnya kalau ada apa-apa bisa retur gampang gitu, langsung komplain. Kalau misalnya lewat Facebook atau lewat website gitu kan, kadang-kadang lama, kemudian ribet itu cara komplainnya dan sebagainya. Atau misalnya kalau misalnya ada yang jual di Bukalapak, bisa juga cari di sini. Misalnya koko kaos, misalnya. Ada nggak di sini yang jualan? Wah, ada tuh. Ada, tapi kaosnya mereknya yang lain ya. Nah, jadi dia kalau misalnya ternyata tidak ada yang mereknya Koka, biasanya mereka akan cari yang mirip dan harganya lebih murah. Contoh misalnya kaos koko nih, nah ini harga 80.000 gitu. Bahannya koko kaos gitu. Nah, tuh. Mereknya seperti Koka, ya kan? Nah, dia akan coba beli ini. Jadi marketplace ini adalah sebagai perbandingan harga untuk customer-customer yang memang sudah teredukasi di marketplace. Jadi kalau misalnya mereka belum teredukasi, pasti mereka akan belinya di Facebook. Atau misalnya ada customer yang sudah trauma. Trauma itu maksudnya gambar sama foto, gambar sama kenyataannya nggak sesuai. Nah, itu bisa langsung ke website orang. Tapi kalau misalnya orangnya pengen cari harga murah, cari yang aman, yang ada free ongkir, ada diskon dan sebagainya, biasanya mereka akan langsung ke marketplace. Itu adalah customer journey dari yang kedua ya, di sosial media. Yang kemudian yang ketiga menurut saya, ketika calon buyer sedang jalan-jalan, misalnya teman-teman yang lagi jalan-jalan sama keluarga, gitu kan, nonton atau misalnya makan, ya kan, dia akan melihat display dari toko-toko tersebut, ya, kemudian ada mereknya. Nah, biasanya mereka kalau misalnya mereka sudah teredukasi di marketplace, mereka akan buka apps marketplace, kemudian cari produk tersebut di marketplace. Apakah ada harga lebih murah, ada yang menjual OM-nya, kemudian dan lain-lainnya. Seperti itu ya. Jadi memang customer journey marketplace ini khusus ya. Jadi memang tidak semuanya seperti ini. Tapi secara umum yang sudah teredukasi itu akan mengalami fase pengalaman seperti ini. Dari awal hingga berbelanja di toko kita. Nah, tinggal kita kalau misalnya sudah ada yang masuk berbelanja, gimana cara meresponnya, cara chatnya, kemudian kualitas produk kita apakah sesuai dengan gambar, itu akan mengaruhi keberlangsungan toko marketplace kita di yang akan datang. Oke, itulah teman-teman untuk customer journey di marketplace. Maka kita harus paham alurnya agar kita bisa mempersiapkan toko marketplace kita dengan baik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi berikutnya.